Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 636-640. Terima kasih. Meskipun Jericho Lee merasa bahwa dia mungkin tidak membutuhkan bantuan orang lain, itu adalah kebaikan Mo Lingyan, dan dia tidak bisa memenuhi kebaikan orang lain. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu majikanku tentang kepergianku ke ibu kota. Dia satu-satunya orang di rumah sakit akhir-akhir ini. Aku khawatir dia mungkin tidak bisa melakukannya sendiri. Jika kamu punya waktu, kamu bisa melakukannya. Bisa datang ke sekolah kedokteran untuk membantu. Kamu tidak bisa banyak membantu dalam keterampilan medis, tapi selebihnya, aku akan merepotkanmu. Jericho Lee menambahkan. Tidak masalah, kamu tidak perlu mengatakannya, aku akan berinisiatif untuk datang juga. Mo Lingyan sekarang menganggap Chang Xuande sebagai tuannya, jadi dia akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jericho Lee berpikir sejenak, sebelum saya pergi, saya mungkin harus memikirkan hal-hal yang ada di kepala saya, dan saya akan mulai setelah saya selesai. Yah, begitu. Pembicaraan cinta itu tulus. Keesokan harinya, Jericho Lee memberitahu Do Sweat beberapa hal sepele, dan kemudian menemukan Sun Qiang dan yang lainnya. Ketika mereka datang ke sekolah seni bela diri Rende, mereka melihatnya dan menyapa dengan terkejut. Kakak Jericho Lee baik. Saudara Jericho Lee, kenapa kamu ada di sini? Tidak sibuk. Mengapa kamu datang ke sini ketika kamu punya waktu? Jericho Lee melambaikan tangannya sambil tersenyum, mengalihkan pandangannya dari kerumunan, dan mengangguk di ujung alisnya. Kecuali beberapa, mereka semua berhasil menembus masa fondasi. Tidak sia-sia saya mengultivasimu. Ketika orang-orang mendengar pujian, mereka menunjukkan senyum bahagia. Itu metode pelatihan Jericho Lee. Ya. Bahkan Luo Feng, yang telah begitu miskin selama berhari-hari, telah menyusul dan menjadi pejuang dasar. Sun Qiang dan yang lainnya membicarakannya. Itu juga kerja kerasmu. Anda bersedia berlatih sesuai dengan metode pelatihan saya. Jericho Lee dapat melihat upaya semua orang. Meskipun selama periode ini, dia sibuk dengan praktik klinis di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan urusan perusahaan. Dan pada dasarnya tidak menanyakan Sun Qiang dan yang lainnya tentang kultivasi mereka, mereka tetap menjaga kebiasaan latihan yang baik dan berlatih keras. Kemajuan semua orang sangat jelas. Hanya dalam 2 bulan, kebanyakan dari mereka telah menjadi pembangun seni bela diri dasar Lee. Jericho Lee memandang Luo Feng dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka kamu bisa bertahan. Ketika Anda mengatakan Anda akan mengambil bagian dalam pelatihan, saya benar-benar berpikir Anda hanya secara mendadak. Luo Feng sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Dia terlihat sangat bangga dan berkata, sejak aku mengalami halusinasi akting, aku ingin memahaminya. Dulu aku brengsek dan tidak tahu harus berbuat apa ketika aku masih hidup. Sekarang aku memikirkannya lagi, dan aku mencoba untuk melakukannya. Buktikan kalau aku bukan orang bodoh atau generasi kedua yang pesolek. Pada akhirnya, dia melakukannya. Dia membuktikan kepada semua orang melalui tindakan praktis bahwa jika orang lain bisa terus berlatih keras, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Dan dia selalu tertinggal dari yang lain untuk waktu yang lama. Dengan upaya ganda, dia tidak hanya mengejar kemajuan yang lain, tapi sekarang kekuatannya juga yang terbaik di antara mereka. Di antara semua orang, Sun Qiang dan Jiang Xiaolong adalah yang paling kuat. Mereka adalah yang terbaik di tahap akhir pembangunan pondasi. Hampir 5 orang berada di tengah-tengah pembangunan pondasi, dan Luo Feng adalah salah satunya. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuktikan dengan usahanya sendiri bahwa dia tidak lebih buruk dari siapapun. Calon orang selalu bisa sukses dalam melakukan sesuatu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jericho Lee menepuk pundaknya sambil tersenyum. Sekarang sikap ayahmu terhadapmu seharusnya sudah banyak berubah, kan? Berbicara tentang ini, Luo Feng segera menepuk dadanya dan berkata dengan puas, ayahku bilang aku baik-baik saja ketika dia bertemu orang sekarang. Paman dan sepupu pamanku tidak berani menatap mataku ketika mereka melihatku sekarang. Mereka takut dariku. Dulu mereka menertawakanku, tapi sekarang giliranku yang menertawakan mereka. Feng Shui bergantian. Sekarang dia bisa dikatakan melakukan serangan balik yang lengkap. Dari pesolek generasi kedua yang ditertawakan semua orang, hingga teladan yang dipuji semua orang. Yah, lumayan. Teruslah bekerja keras. Ketika kamu menjadi penguasa inti emas suatu hari nanti, kamu akan bersinar di depan pintumu. Jericho Lee menyemangati. Luo Feng berkata dengan malu-malu, Tuan Surgawi itu terlalu jauh, bukan?
Saya tidak berani berpikir sekarang, selangkah demi selangkah turun ke bumi. Singkatnya, saya akan mencoba yang terbaik, tidak ada kesombongan, tidak ada ketidaksabaran, sikap yang baik. Jericho Lee sangat puas dengan sikap rendah hati Luo Feng. Dia bahkan tidak percaya. Ini adalah anak pesolek pada awalnya. Frustrasi bisa membuat orang tenggelam, tapi juga bisa membuat orang kuat. Luo Feng jelas yang terakhir. Setelah beberapa patah kata, mata Jericho Lee beralih ke publik, dan kata-katanya berubah, namun, upaya beberapa orang tidak cukup baik. Setelah sekian lama, mereka belum berhasil menembus pembangun dasar seni bela diri. Kita harus bekerja lebih keras untuk mengejar kemajuan masyarakat. Begitu suara itu turun, semua orang segera melihat ke arah mereka yang masih dalam masa latihan Qi. Beberapa orang berkedip dan memerah. Tidak, saudara Jericho Lee, kamu salah paham. Sun Qiang berkata tiba-tiba. Dengan baik. Saudara Jericho Lee, perhatikan baik-baik. Mereka bukanlah wajah-wajah yang familiar. Jericho Lee dengan cepat menoleh untuk melihat masa lalu, hanya untuk menemukan bahwa wajah para praktisi Qi dan seni bela diri sangat segar. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Alisnya bergetar, pendatang baru. Sun Qiang mengangguk dengan berat, ini adalah saudara yang bergabung kemudian. Saudara Jericho Lee, bukankah kamu mengatakan bahwa sekolah seni bela diri kita tidak hanya akan menjadi sekolah seni bela diri, tetapi juga perusahaan pengawal dan tempat pelatihan? Kami dapat merekrut orang dan terus mengembangkan tim. Jadi saya berpikir untuk mencari orang-orang yang saya kenal dari saudara-saudara saya untuk melihat apakah mereka bersedia menanggung kesulitan dan ingin maju, jadi saya memilih beberapa saudara yang dapat bertahan dalam pelatihan. Meskipun waktu pelatihan mereka singkat, mereka sudah berada di tahap akhir pelatihan Qi. Setelah mendengar ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, sepertinya aku salah paham padamu, lumayan. Anda akan dihormati kemanapun Anda pergi di masa depan. Menurutku kamu merasakannya sekarang. Saya merasakannya. Ya. Sekarang orang tua saya memuji saya setiap hari ketika mereka melihat saya, dan kerabat saya sangat antusias ketika mereka melihat saya. Orang-orang yang dulu meremehkanku sekarang menyanjungku seperti anjing. Jika aku tidak mendengarkan kata-kata saudara Qiang dan datang ke sini untuk berlatih, aku akan tetap tinggal bersama orang lain dengan memungut biaya perlindungan. 5 atau 6 orang-orang bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Mereka benar-benar menyadari manfaat dari kekuatan yang kuat, jadi mereka menghormati Jericho Lee dari lubuk hati mereka. Jericho Lee lah yang membuatnya hari ini. Sekarang, kemanapun mereka pergi, mereka dihormati oleh orang lain. Mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah berani mereka pikirkan atau datangi sebelumnya. Bahkan ketika mereka pergi ke perusahaan ternama, manajer atau atasan manapun harus bersikap sopan. Mereka juga tahu bahwa sekolah seni bela diri memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan Rende, yang baru-baru ini berkembang pesat di Lusu. Perusahaan Rende saat ini jelas merupakan yang terbesar di Provinsi Huizhou. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin masuk, tetapi mereka dapat dengan mudah menempati posisi yang baik di perusahaan Rende dan memiliki suara yang besar. Hari ini semuanya, sebelum mimpi semua tidak berani membayangkan materi. Jadi bukan kerja keras biasa untuk mengolahnya satu persatu. Bab 637. Di dunia ini, tinju adalah satu-satunya alasan. Pembangun seni bela diri dasar jauh dari batasmu. Ketika kekuatanmu meningkat ke tingkat yang lebih kuat, kamu akan melihat dunia yang lebih besar. Pada saat itu, hanya orang lain yang akan menghormatimu. Kata-kata itu membuat semua orang bersemangat. Xiao Qiang, kami akan terus merekrut lebih banyak orang di masa depan. Perusahaan Rende akan terus berkembang di masa depan dan membutuhkan lebih banyak orang. Kekuatan Anda saat ini masih jauh dari cukup. Namun, ketika Anda merekrut orang, Anda harus ingat bahwa orang dengan motif tersembunyi dan niat buruk tidak dapat diterima meskipun mereka memiliki bakat yang bagus. Apakah kamu mendengarku? Saya mengerti. Aku akan mengurusnya. Tanpa peringatan Jericho Lee, Sun Qiang juga tahu bahwa dia perlu menjaganya dengan baik. Selain Jericho Lee, sekolah seni bela diri Rende memiliki suara paling besar. Dia bertanggung jawab atas keamanan seluruh perusahaan, tapi dia sebenarnya satu orang di bawah 10.000 orang di atas. Bahkan demi posisinya, dia tidak bisa merekrut beberapa orang dengan niat yang tidak patut. Bagaimanapun, dialah yang pada akhirnya akan terpengaruh. Selain itu, saya akan ke Beijing dalam 2 hari, dan saya mungkin tidak dapat kembali setidaknya selama sebulan. Pada saat itu, Anda akan bertanggung jawab atas keselamatan perusahaan. Kata-kata Jericho Lee berubah dan dia mulai berbicara. Apa? Semua orang tercengang. Saudara Jericho Lee, apa yang kamu lakukan di ibu kota? Sedikit pribadi, aku akan mengurusnya.
Selama kamu bertanggung jawab atas urusanmu sendiri, ingatlah untuk meneleponku jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Aku mengerti, kata Sun Qiang. Meskipun dia tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, tidak nyaman baginya untuk bertanya lebih banyak. Setelah beberapa instruksi sederhana, Jericho Lee meninggalkan sekolah seni bela diri Rende. Di bawah bimbingan awalnya, sekolah seni bela diri Rende saat ini sudah mulai terbentuk. Setelah beberapa bulan pengembangan, ia memperoleh kekuatan yang cukup besar. Ada lebih dari 30 praktisi seni bela diri dasar dan 6 praktisi seni bela diri Qi. Kekuatan di kota Lusu ini cukup untuk dibanggakan oleh orang lain, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan terbesar di kota Lusu. Namun, dalam pandangan Jericho Lee, kekuatan mereka masih terlalu lemah, dan mereka tidak rentan terhadap tuan yang sebenarnya. Sekarang sekolah pencaksilat Rende saja tidak cukup untuk mandiri, dan perlu perlindungannya. Jika suatu saat seorang master ramuan emas keluar dari sekolah, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar utuh dan tidak perlu dilindungi oleh siapapun. Periode dasar, dalam analisis akhir, tentu saja Jericho Lee yakin dirinya bisa menjadi guru surga. Selama Sun Qiang dan yang lainnya dengan ketat mengikuti metode pelatihannya dan berlatih keras, cepat atau lambat dia akan menjadi guru surga. Betapa sulitnya bagi orang lain untuk menjadi guru surga, tetapi menurutnya tidak demikian. Jalan dibuat oleh manusia, dan penguasa surga juga dibuat oleh manusia. Metode ini sangat penting. Dengan bimbingan yang baik seperti dia, ditambah seni bela diri dan metode kultivasinya yang kuat, bahkan orang bodoh pun dapat mencapai prestasi luar biasa. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk menjadikan Sun Qiang dan yang lainnya menjadi tim yang penuh dengan ramuan. Setelah meninggalkan sekolah seni bela diri, Jericho Lee akan menelepon Wang Xiaozi dan istrinya. Sudah lama sejak dia bertemu mereka. Meski hanya beberapa bulan, ia merasa itu sama lamanya dengan beberapa abad. Sekarang Wang Xiaozi, setelah beberapa bulan bekerja keras, telah mencapai kemajuan dalam studinya, menduduki peringkat teratas di kelas. Wang Chuisfen mendapatkan pekerjaan baru di dekat rumahnya karena perhatian khusus dari Sun Qiang dan lainnya. Wang Chuisfen menerima telepon dari Jericho Lee di awal. Dia juga sedikit terkejut. Dia mengatakan satu sama lain bahwa dia aman. Setelah mengobrol lama, dia dengan enggan menutup telepon. Tetes demi tetes. Telepon baru saja ditutup dan berdering lagi. Jericho lileng sejenak, melihat ide penelepon adalah nomor yang aneh, mau tidak mau mengerutkan kening, siapa ah? Dia menekan tombol jawab dan berkata, halo. Siapa yang menelepon, tolong. Oh, aku sudah meneleponmu berkali-kali tadi. Saya selalu mengingatkan Anda bahwa saya sedang menelepon. Saya membencinya. Kamu ada di mana sekarang? Pria di ujung telepon mengeluh dengan getir. Jericho Lee mengerutkan kening, siapa kamu? Tidak. Kamu lupa semua tentangku. Pria di ujung sana tertegun. Kamu yang mana? Aku tidak kenal kamu, Siko, nomor aneh, dari mana dia tahu siapa itu? Kamu tidak cukup menarik. Anda baru saja melupakan saya selama beberapa hari. Putus pria di ujung sana sedang mengertakkan gigi. Saraf, jika kamu tidak mengatakan siapa orangnya, aku akan menutup telepon. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hei, tidak. Pria di ujung sana berteriak, aku kalah darimu. Aku Sen Shaokun. Sen Shaokun, yang bertemu denganmu saat ujian kualifikasi dokter di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok beberapa waktu lalu, sudah berapa lama kamu melupakanku? Apakah kamu terlalu kejam? Sen Shaokun. Jericho Lee tercengang. Tiba-tiba tersadar, kamu bajingan malang ini, kamu tidak bilang tadi, aku tidak menyimpan nomor teleponmu. Dia ingat ketika dia berada di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok untuk pemeriksaan kualifikasi pengobatan tradisional Tiongkok, dia bertemu dengan seorang pria yang berpengetahuan luas, terutama yang akrab, Sen Shaokun. Hei, ada apa denganku? Jelaskan. Aku sangat tampan sampai kamu memfitnahku. Sen Shaokun tidak senang mendengarnya. Di mana dia yang cabul? Dia adalah pria yang berbudi luhur, seorang pria terhormat, yang dicintai oleh semua orang. Dia tidak bisa menerima yang cabul. Potong. Jericho Lee memutar matanya dan berkata, itu benar. Aku tahu siapa kamu. Sen Shaokun tidak bisa berkata-kata. Dia adalah sesuatu. Tentu saja, dia terpaksa menghitung. Tetapi bahkan jika itu benar, dia tidak bisa mengakuinya. Sayang sekali. Di mana kamu sekarang? Sen Shaokun segera mengganti topik pembicaraan. Kenapa kamu mau datang kepadaku? Jericho Lee berpikir dalam hatinya, trik apa yang ingin dimainkan orang ini? Kamu menebak dengan benar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya berada di pusat kota. Kamu ada di mana? Ayo.
Jangan membuang waktu. Nada suara Sen Saokun sedikit mendesak. Jericho Lee melihat jam di ponselnya dan berpikir bahwa dia benar-benar tidak ada pekerjaan saat ini, jadi dia berkata, saya berada di sisi jalan kesehatan. Harap tunggu saya di gerbang Taman Yangchun. Dia menemukan bahwa dia tidak jauh dari komunitas Taman Yangchun, jadi dia hanya meminta Sen Saokun datang ke Taman Yangchun untuk menemukannya, yang mana lebih nyaman. Bagus. Aku akan segera ke sini. Sen Saokun buru-buru menutup telepon. Jericho Lee mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, aneh, mengapa orang ini tiba-tiba datang kepadaku? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Tidak, dia bodoh sekali. Apa masalahnya? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Bab 638. Menghilangkan angan-angan di benaknya, dia berjalan cepat menuju komunitas Taman Yangchun. Dia pernah ke komunitas ini sebelumnya. Ini adalah komunitas tingkat atas yang dikembangkan oleh Do Shuai. Dia memiliki kunci Villa No. 1 di komunitas, tapi dia biasanya tinggal di pusat medis Suande, jadi dia tidak pernah tinggal di sini. Ketika sampai di depan gerbang komunitas, satpam di gerbang melihatnya. Awalnya, dia melihat seseorang menginap. Dia mengira itu adalah pengungsi dan siap mengusirnya. Namun, ketika saya semakin dekat, tiba-tiba saya menyadari bahwa saya sedikit familiar. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Saya segera mengeluarkan ponsel saya, membuka perpustakaan gambar, menemukan gambar dan membandingkannya. Tiba-tiba aku membuka mulutku. Lili Sao penjaga keamanan itu tergagap dan hampir memanggil kata Lie. Jericho Lee tertegun. Dia kembali menatap penjaga keamanan yang ketakutan itu, berkedip dan berkata, kembali ke posmu dan berjaga. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya menunggu seseorang di sini. Ketika saya tidak ada, jangan panik. Oh ya. Ya, Li Sao penjaga keamanan kembali ke posnya dengan wajah khawatir. Biarkan dia menjadi Jericho Lee tidak ada. Sejujurnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak berani melakukannya dengan sedikit keberanian. Tahukah Anda, komunitas ini dikembangkan oleh Do Shuai. Do Shuai sangat terkenal di kota Lusu, dan Tuan Li adalah penguasa Do Shuai dan statusnya sangat mulia. Hanya ketika dia ingin mati dia tidak berani menganggap serius Jericho Lee. Jericho Lee berdiri di depan gerbang komunitas dan mondar-mandir. Tindakan sederhananya membuat satpam merasa resah. Untungnya, setelah menderita lebih dari 10 menit, kedatangan satu orang akhirnya melegakan petugas keamanan. Jericho Lee. Mendengar suara itu dari kejauhan, Jericho Lee berbalik dan melihat Sen Saokun berlari mendekat. Dia memutar matanya dan berkata, mengapa kamu ada di sini sekarang? Ayolah, apa yang membuatmu datang kepadaku begitu terburu-buru? Apakah tidak ada orang di sini? Mata Sen Saokun melihat sekeliling, terlihat sangat waspada dan gelisah. Jericho Lee memandang penjaga keamanan tidak jauh dari situ. Tidak ada siapa-siapa. Ada penjaga keamanan di gerbang komunitas. Berdiri begitu jauh, dia tidak bisa mendengar. Jangan khawatir. Sen Saokun merasa lega, menariknya ke bawah dan berkata, sebenarnya, aku datang kepadamu hari ini untuk memintamu membantuku. Bantuan. Apakah Anda mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ada masalah kesehatan yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Jericho Lee jarang mengomel tentang identitasnya yang lain di depan orang luar, sehingga Sen Saokun tidak mengetahui bahwa dia adalah Tuan Lee. Ketika dia berurusan dengan Sen Saokun, dia hanya terbatas pada pengobatan tradisional Tiongkok pada hari-hari ujian kualifikasi medisnya. Sen Saokun akan meminta bantuannya, dan dia tidak bisa mengabaikan pengobatan tradisional Tiongkok. Idenya dikonfirmasi oleh Sen Saokun di detik berikutnya, tapi itu sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Ini memang masalah medis, tapi bukan berarti saya mengalami masalah medis, apalagi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sen Saokun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit, saya terjebak dalam kasus orang mati. Sekarang saya dicurigai sebagai seorang pembunuh. Apa? Jericho Lee terkejut, apakah kamu dicurigai membunuh orang? Sen Saokun tampak sedih. Apakah kamu ingat lagu Han? Jericho Lee berpikir sejenak, apakah itu lagu Han yang berprestasi baik dalam ujian kualifikasi medis? Apakah tuannya Han Shaocheng jika dia tidak mengikuti ujian kualifikasi medis hari itu, lagu Han akan menjadi yang terbaik? Guru Han Song adalah Han Shaocheng, seorang dokter alami. Han Song mendapat 5 poin dari biografi aslinya, jadi keterampilan medisnya sangat baik, dan dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa jauh melebihi rekan-rekannya. Dalam tes tersebut, Jericho Lee lulus ujian dengan menempati posisi pertama, sedangkan Han Song menempati posisi kedua. Meskipun dibandingkan dengan skor penuh Jericho Lee, itu sedikit lebih buruk, tetapi juga jauh melampaui yang lain.
Ya, itu dia. Sen Saokun mengangguk dengan berat, dia sudah mati. Jericho Lee tiba-tiba melebarkan matanya, apakah dia sudah mati? Apa yang terjadi? Nah, bagaimana dia bisa mati? Dia membunuh. Atau bunuh diri. Ini. Sen Saokun mengerutkan kening, saya tidak tahu tentang itu. Oh, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Awalnya, saya tidak berurusan dengannya lagi sejak ujian kualifikasi medis terakhir. Tapi sekitar bulan lalu, karena kerja sama saya dengan Han Sao Cheng, saya harus berurusan dengan Han Song. Tapi awalnya aku punya hubungan yang buruk dengannya. Aku hanya berurusan dengan keluargaku. Tapi beberapa hari yang lalu, ketika dia menerimanya, dia meninggal mendadak. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi aku dicurigai sebagai pembunuhnya. Lagu Han. Mendengar pidato itu, Jericho Lee memandangnya dengan curiga, kamu dicurigai sebagai pembunuh, mengapa orang-orang masih di sini sekarang? Bukankah seharusnya di kantor polisi? Stasiun. Mendengar ini, wajah Sen Saokun mengecil. Apakah kamu ingin menjadi begitu pintar? Han Sao Cheng meminta orang untuk menemukanku. Aku lari diam-diam. Aku tidak menyelidiki masalah ini dengan jelas. Untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Han Sao Cheng, ayahku memenjarakanku. Tapi aku bisa saya tidak tahan, dan saya tidak melakukan apapun, tetapi mereka ingin menjebak saya sebagai seorang pembunuh. Saya tidak yakin sama sekali. Dia merasa jika dia dipenjara di rumah dan tidak melakukan apapun, dia hanya menunggu kematian. Tanda seru. Oleh karena itu, setelah perjuangan psikologis yang sengit, dia memilih untuk menyelinap keluar sementara keluarganya tidak memperhatikan. Oh, pantas saja kamu begitu bingung datang kepadaku karena takut ketahuan kan? Jericho Lee tiba-tiba menyadari bahwa dia masih bertanya-tanya mengapa dia begitu gugup saat melihat Sen Saokun barusan. Sepertinya dia sangat menderita selama periode ini. Andai kau tahu. Sen Saokun berkata dengan ekspresi menyedihkan, saya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Saya hanya bisa datang kepada Anda. Bagaimanapun, Anda harus membantu saya. Bantu saya membereskan keluhan saya. Baiklah. Jericho Lee berpikir lama kali, lalu memutar alisnya dan menatapnya, tidak ada dasar untuk apa yang dia katakan. Sekarang itu semua hanya perkataanmu, dan itu tidak dapat membuktikan bahwa perkataanmu itu benar. Jika kamu benar-benar membunuh Han Song dan aku membantumu, bukankah kamu juga akan menjadi kaki tangan? Mendengar ini, Sen Saokun mulai melolong, bukan. Bahkan Anda mencurigai saya sebagai seorang pembunuh. Saya tidak meragukan Anda, tetapi tidak ada bukti. Jika Anda ingin saya membuktikan bahwa Anda bersalah, saya tidak bisa melakukannya. Setidaknya, izinkan saya melihat kejadiannya, memeriksa tubuh Han Song dan memastikan penyebab kematiannya. Lee Jericho Lee tidak ingin membuat kekacauan tanpa alasan. Meskipun dia tidak menyukai lagu Han, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap lagu Han, dan tidak memiliki hubungan ketertarikan langsung dengannya. Karena suka dan tidak suka, dia tidak bisa secara langsung mendukung Sen Saokun atau bahkan membingkai lagu Han. Kamu benar, sayang. Sen Saokun juga tahu bahwa itu adalah kebenaran, tetapi ini lebih untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Anda juga telah dijebak. Anda tahu bagaimana rasanya dijebak. Jadi, tolong bantu saya. Saya benar-benar tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu. Bab 639. Sekarang Sen Saokun menemui jalan buntu. Hanya sedikit orang yang mempercayainya. Bahkan pihak keluarga curiga dialah pembunuhnya, apalagi Han Sao Cheng. Jika dia tidak dipenjara, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dirinya sendiri, dan dia tidak akan memilih metode pelarian yang ekstrim untuk memenangkan kesempatan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kamu pintar, tapi menurutmu kenapa aku akan membantumu? Jericho Lee menatapnya dengan wajah lucu. Apakah orang ini terlalu percaya diri? Sen Saokun memandangnya dan berkata, Anda akan membantu saya. Saya mengenal Anda. Anda adalah tipe orang yang sangat membantu, tetapi Anda bukanlah tipe orang yang akan membantu siapapun yang Anda lihat. Orang yang akan Anda bantu sebagian besar adalah Anda teman. Meskipun kamu dan aku hanya berteman, bagaimanapun juga kita bisa berteman. Jadi aku yakin kamu akan membantu. Jericho Lee tertegun dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu sangat mengenalku. Tapi apakah kamu mencari orang yang salah? Aku seorang dokter. Jika kamu ingin menemukan seseorang yang dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kamu harus melapor ke polisi. Tidak. Sen Saokun mengangguk tanpa ragu dan terlihat sangat serius. Polisi sudah menyelidikinya, tapi mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa menyelidiki beberapa hal secara kasar. Tapi itu tidak berhasil, kalau tidak, apakah saya akan begitu tertekan? Jericho Lee terkejut. Ya, aku terima kasih.
Terima kasih banyak. Mendengar Jericho Lee setuju untuk membantu, Sen Shaokun sangat gembira. Saya benar-benar tidak melihat orang yang salah. Jangan mati rasa, memimpin jalan. Berkat pilihan waktu Anda, jika Anda menunda 2 hari lagi, saya tidak akan berada di Luzu. Hanya dapat dikatakan bahwa orang ini benar-benar beruntung. Dia sudah merencanakan perjalanannya ke ibu kota, tetapi Sen Shaokun tidak dapat menemukannya saat ini. Sen Shaokun tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jericho Lee. Dia sedang tenggelam sekarang dan telah menangkap sedotan. Dia sangat gembira dan berharap bisa menghilangkan keluhannya. Segera, mereka memanggil taksi. Di dalam bus, Sen Shaokun hanya menjelaskan kasusnya, dan Jericho Lee mendapat gambaran umum dan mengetahuinya. 1 jam kemudian, mobil sampai di rumah Sen di selatan kota. Ini adalah rumah tua dengan sejarah bertahun-tahun. Arsitektur gaya Hui penuh dengan suasana pedesaan di mana-mana. Sekilas, ini adalah jenis yang tua keluarga dengan warisan bertahun-tahun. Keluarga Sen bukanlah keluarga besar di Luzu. Ia hanya dapat dianggap sebagai keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, ia memiliki reputasi kecil di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Sen Kang, sang pemimpin keluarga Sen selalu rendah hati dan tidak menunjukkan pemandangan, sehingga banyak orang tidak mengetahui bahwa ada keluarga seperti itu di daerah ini. Ini dia. Setelah keluar dari mobil, Jericho Lee memandangi gedung yang tidak jauh dari sana, penuh makna aneh di hatinya. Pertama, dia melihat sekeliling gedung dengan alis yang tajam. Ada apa? Sen Shaokun mengambil beberapa langkah dan menemukan bahwa Jericho Lee tidak mengikutinya. Dia berhenti dan bertanya. Bukan apa-apa, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan mengikutinya. Ketika mereka sampai di gerbang rumah, wajah Sen Shaokun tiba-tiba berubah sedikit, dan dia takut untuk melangkah maju. Tidak. Dia berteriak dengan suara rendah dan berlari kembali. Jericho Lee bingung ketika dia mendengar teriakan marah di halaman, "Bajingan, beraninya kamu kembali. Kamu ingin mati." Saya melihat seorang pria paruh baya berusia sekitar 47 atau 8 tahun keluar dari rumah. Dia menatap Sen Shaokun dengan marah, sepertinya dia ingin memukuli orang. Jericho Lee berkedip dan menatap Sen Shaokun yang bersembunyi di belakangnya. Dia bercanda berkata, "Apakah ini ayahmu?" Dia melihat bahwa pria paruh baya dan Sen Shaokun memiliki 5 atau 6 poin kesamaan dalam penampilan, jelas merupakan ayah dan anak. Baiklah. Dia ayahku. Sen Shaokun mengangguk, menciutkan lehernya, dan berteriak pada pria paruh baya itu, "Ayah, aku kembali." "Oh, beraninya kamu kembali. Jika kamu kehabisan, jangan kembali lagi." Pria paruh baya itu sangat marah sehingga dia bergegas ke Jericho Lee, lalu pergi ke belakang orang itu dan meraih Sen Shaokun. "Aku tidak membunuh siapapun," teriak Sen Shaokun. "Jangan berani-berani tegar. Begitu banyak orang yang telah melihatnya, dan Anda masih berdalih." Pria paruh baya itu mencengkeram keras Sen Shaokun dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Sen Shaokun dengan cepat menutup wajahnya karena ketakutan. Melihat ini, Jericho Lee berkata tepat pada waktunya, "Tunggu sebentar. Mengalahkan orang tidak bisa menyelesaikan masalah." Pria paruh baya itu tertegun, menoleh dan menatapnya, "Siapa kamu?" "Halo, Paman. Saya temannya, Jericho Lee." Jericho Lee memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Jericho Lee. Begitu nama itu keluar, pria paruh baya itu terkejut, "Apakah Anda pria kecil yang mewakili pengobatan tradisional Tiongkok dan penakluknya? Obat flu?" "Ya, saya tidak menyangka menjadi begitu terkenal," kata Jericho Lee tak berdaya. "Itu benar-benar kamu." Pria itu sedikit terkejut, "Saya sudah lama mengatakan bahwa saya bertemu dengannya di ujian kualifikasi medis, dan kami memiliki hubungan yang baik." Sen Shaokun berkata dengan lemah. Mata pria itu menatap, "Kamu berani bicara. Jujur saja." Leher Sen Shaokun menciut. Jelas sekali dia takut pada ayahnya. Pria bernama Sen Tianfeng adalah pria yang tegas. Dia juga berwibawa di rumah. Selain ayahnya Sen Kang, dia mempunyai status tertinggi dalam keluarga. "Paman, percuma saja kamu memukulinya seperti ini. Lagi pula, apa yang dia katakan mungkin tidak salah. Jika dia benar-benar tidak membunuh orang, kamu berbuat salah padanya." Jericho Lee mengingatkanku dengan suara yang dalam. Bab 640. Sen Tianfeng menggelengkan kepalanya, "Tidak. Pada saat itu, kita semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia membunuh Han Song. Jika bukan karena persahabatan Han Shaocheng dengan ayahku, jika tidak, kelinci kecil itu pasti sudah lama terbunuh. Dia baru saja dikurung sebelumnya, dan dia tidak dikurung di kantor polisi sampai polisi menemukan kasusnya. Ini sudah membuka jaring." Berbicara tentang akhirnya, Sen Tianfeng juga memiliki wajah yang tidak berdaya. Mengapa dia tidak mau membuktikan putranya tidak bersalah?
Meskipun anak laki-lakinya biasanya nakal, dia memiliki bakat medis yang baik dan suka belajar kedokteran. Ia kemungkinan besar akan mampu mewarisi warisan kakeknya Sen Kang dan menjadi generasi pengobatan alami. Sen Tianfeng selalu sangat menyayangi putranya. Sekarang putranya telah membunuh seseorang, dia akan dihukum. Faktanya, dialah yang paling sengsara. Tidak, kamu mungkin salah paham. Bagaimana kau mengatakan itu? Sen Tianfeng tercengang. Sekarang saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas untuk sementara waktu. Sebaiknya saya masuk dan membicarakannya. Anda akan memahami beberapa hal setelah saya menjelaskannya. Jericho Lee melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Sen Shaokun tercengang melihat dia tampak khawatir dan gugup. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat apapun. Yah, Sen Tianfeng bingung, tapi dia tetap membawa orang ke dalam rumah. Menutup pintu, sampai ke halaman, beberapa orang langsung menuju ruang utama. Begitu Sen Shaokun masuk ke kamar, terdengar teriakan marah di ruang belakang, "Kamu orang jahat, kamu masih punya wajah untuk kembali." "Kakek, itu bukan urusanku." Begitu Sen Shaokun mendengar suara itu, wajahnya berubah menjadi wajah berkabung. "Beraninya kamu berdebat." Sen Kang menggebrak meja. Suara dentang dong membuat hati orang berdebar-debar, dan suasananya tidak berani bernafas. Meskipun Sen Kang sudah tua, dia memiliki status dan otoritas tertinggi di keluarganya. Saat dia marah, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. "Kakek, aku." Sen Shaokun membuka mulutnya tidak yakin dan ingin berdebat. Jericho Lee mengulurkan tangannya untuk menariknya dan mengingatkannya dengan suara rendah, "Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menaikkan standar, tahan." Orang-orang marah. Mereka tidak akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Anda harus menilai situasinya, Anda tahu. Sen Shaokun segera menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ya, percuma dia menentang Sen Kang sekarang. Awalnya, orang-orang marah. Semakin mereka bertabrakan, mereka akan semakin marah. Sebaliknya, pada akhirnya tidak kondusif untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. "Ayah, jangan terlalu menyalahkan Shaokun. Semuanya sudah terjadi," kata Sen. Sen Kang bersenandung dingin, apa artinya sesuatu telah terjadi? Dia membuat kesalahan besar. Apakah dia memikirkan konsekuensinya? Jika bukan karena kesabaran Lao Han di hadapanku, dia akan memotong-motong anak ini hingga berkeping-keping. Tanda seru petik 2. Semakin banyak dia berkata, semakin dia marah. Wajahnya hampir berubah karena amarah. Sen Shaokun tidak berani bernapas untuk beberapa saat. Dia dianiaya di dalam hatinya. Jelas bahwa dia tidak pernah melakukan apapun. Mengapa orang lain harus memfitnahnya? Tidak adil. Melihat ekspresinya, Jericho Lee mau tidak mau berpikir bahwa ketika dia dijebak, tidak ada yang percaya padanya. Saat itu, ada yang percaya padanya, dan dia hampir bersyukur seolah-olah dia baru saja menangkap sedotan yang tenggelam. Tampaknya itu adalah empati, Jericho Lee memikirkannya, dan berteriak, "Tuan Sen, nama saya Jericho Lee, Anda harus tahu nama saya." Suaranya keras dan langsung menarik perhatian semua orang. Ekspresi marah di wajah Sen Kang terpaku dan dia menoleh. Kemudian dia memperhatikan ada orang lain, "Apakah Anda dokter TCM kecil yang mengalahkan obat flu?" Mudah untuk mengatakan bahwa Tuan Sen mengenal saya. Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum. Sen Kang menunjukkan senyuman yang sedikit tidak wajar, "Anda mewakili pengobatan tradisional Tiongkok kami, mengalahkan obat flu, dan memenangkan kejayaan bagi negara kami. Sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, saya harus berterima kasih. Tapi sekarang ada yang tidak beres dengan keluarga Sen. Lelucon untukmu. Aku sudah tahu tentang Shaokun. Sebenarnya, aku di sini untuk ini. Meskipun aku tidak tahu apakah Shaokun benar, aku tahu bahwa Shaokun bukanlah tipe orang yang dengan sengaja menyakiti orang lain. Jika dia benar-benar dianiaya, maka dia seharusnya tidak bersalah. Aku dijebak di awal, jadi aku tahu bagaimana rasanya dijebak. Pada awalnya, Jericho Lee dijebak dan menemui jalan buntu. Keputusasaan seperti itu sangat menyakitkan. Dalam pukulan hebatnya, ia nyaris membuat penyesalan seumur hidup, apalagi orang biasa. Sen Kang menghela nafas dalam-dalam. Tuan Sen ingin mengatakan bahwa kalian semua melihat Shaokun membunuh orang dengan mata kepala sendiri. Jericho Lee melihat bahwa dia seperti dua kacang polong Sen Tianfeng sebelumnya. Untuk memberitahumu kebenaran. Berdasarkan hal ini juga mereka memutuskan bahwa Sen Shaokun membunuh Lagu Han. Jadi, gumam Jericho Lee, dengan senyum tipis di wajahnya, walaupun aku tidak tahu mengapa mendorong seseorang akan menyebabkan kematian. Tapi menurutku tidak sesederhana itu. Aku ingin menggunakan caraku sendiri untuk mencari tahu penyebab kematian Han Song.
Apa? Kerumunan itu terkejut. Shen Tianfeng tidak berani mengatur saluran, apakah Anda ingin membuktikan bahwa Shao Kun tidak bersalah? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Orang. Seseorang di dekatnya mengikuti jalan. Jericho Lee menoleh untuk melihat, siapa namamu? Nama saya Han Gang. Saya asisten Han Shaocheng di pusat medis Han Tian. Pria itu bingung dengan matanya. Entah kenapa, dia selalu merasa mata Jericho Lee sedikit tajam, seolah dia bisa melihat sepanjang hidupnya. Oh, asisten Han Tianyi, kan? Baiklah, begitu. Jericho Lee mengangguk, dan pancaran makna muncul di sudut mulutnya. Saya tidak tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah, tapi saya punya penilaian sendiri. Terkadang apa yang dilihat mata belum tentu benar. Apa yang ingin dia katakan? Jericho Lee melihat sekeliling ruang tamu, di mana Han Tianyi sekarang. Dia keluar sebelumnya. Dia pergi mengundang orang. Shen Tianfeng memikirkannya dan menambahkan, sepertinya dia akan mengundang seorang detektif dengan pengalaman investigasi kriminal untuk menyelidiki penyebab kematian Han Song. Oh, tunggu sampai dia kembali. Jericho Lee mundur ke Shen Shaokun sambil tersenyum. Semua orang saling memandang. Apa yang dia mainkan? Shen Shaokun menyodok lengannya dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana saya bisa semakin bingung? Biarkan Han Tianyi kembali, maka kita akan selesai. Han Tianyi memiliki temperamen yang buruk. Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan kepolosanmu. Jericho Lee tenang dan tenang, dengan senyuman di sudut mulutnya. Dia terlihat tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya dia pikirkan.